teman-teman, di video ini saya mau mengajak kita ngobrol soal salah satu isu ketatanegaraan yang lagi rame di Indonesia, yaitu soal makin luasnya keterlibatan militer di posisi-posisi sipil. Bukan kami tidak setuju TNI terlibat dalam urusan sipil, bukan. Ya. Tapi caranya, keterlibatan TNI dalam urusan sipil itu harus dibatasi. Dia harus sifatnya apa? Kalau kita baca dari pengalaman negara-negara lain, dia harus diatur dalam undang-undang tersendiri, namanya Undang-Undang Tugas Perbantuan. Isinya apa? Pelibatan TNI itu tidak boleh mengganggu tugas utamanya, satu. Kemudian sifatnya sementara. Ya. Ketiga apa? Tugasnya perbantuan. Keempat, chain of command-nya harus jelas. Gitu ya. Itu yang terjadi di negara-negara lain, sehingga kalau misalkan nanti ada banjir, ada bencana alam, jelas dasar hukumnya. Bukan justru minta jabatan. Ini yang keliru gitu loh. Minta jabatan lewat revisi Undang-Undang TNI. Ditambah dengan kontroversi soal tunjangan anggota DPR yang dinilai terlalu besar. Ya pemirsa, di saat rakyat disuruh hidup efisiensi, para wakil rakyat di Senayan kembali mendapatkan hadiah kenyamanan berupa uang tunjangan kehidupan. Selain tunjangan telepon, tunjangan listrik, dan tunjangan beras yang nilainya fantastis, kini anggota DPR mendapat tunjangan rumah dinas sebesar 50 juta rupiah per bulan. Ekspresi senang sembari berjoget ini mungkin bisa menggambarkan bagaimana sejahteranya para anggota DPR yang terhormat ini. Ya, para wakil rakyat ini kembali menjadi sorotan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, anggota DPR justru mendapat tambahan tunjangan pengganti rumah dinas sebesar 50 juta rupiah per bulan. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni, pemberian tunjangan sebesar itu justru lebih hemat sehingga tidak memberatkan anggaran negara. Di mana tidak memberatkan negara agar posisinya tidak anggaran negaranya tidak terganggu. Cuman ngurusin rumah jabatan DPR. Alasan lain adalah rumah dinas dianggap sudah tidak layak untuk ditempati, sehingga butuh biaya yang lebih besar untuk perbaikan dibandingkan dengan pemberian tunjangan. Gini, kalau tunjangan rumah, kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak 50 juta. Kenapa? Karena biaya perawatan itu tak terhingga. Dua isu ini bikin masyarakat banyak bertanya, sebenarnya arah kebijakan negara ini sudah sesuai belum dengan prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas. Apalagi sekarang tuh berita soal pejabat yang menerima tunjangan besar di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit bikin publik makin sensitif. Nah, sebagai mahasiswa yang belajar hukum tata negara dan juga mengenal nilai-nilai Islam, saya mau mencoba menganalisis fenomena ini dengan kacamata hadis-hadis tentang kepemimpinan. Biar kita tuh bisa lihat apakah kebijakannya tuh sudah sesuai dengan nilai amanah atau malah jauh dari itu. Nah, nanti saya akan membahas dan menganalisis isu-isu yang saya sebutkan tadi. Baik, langsung saja. Hadis utama yang ingin saya angkat adalah sabda Nabi, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, setiap kali adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Dari sini sebenarnya jelas banget bahwa pemimpin itu bukan posisi gaya-gayaan gitu ya atau fasilitas. Tapi yang dimaksud pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang amanah, yang bakal ditanya sampai ke hal-hal kecil. Kalau kita kaitkan dengan fenomena perwira militer yang masuk ke jabatan sipil, maka pertanyaan pentingnya adalah apakah kebijakan itu benar-benar diambil untuk kepentingan rakyat atau justru untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena kalau dilihat dari perspektif hadis, setiap orang yang memegang kekuasaan ataupun latar belakangnya harus tunduk pada mekanisme kontrol dan akuntabilitas. Jadi, kalau militer masuk ke jabatan sipil itu yang paling penting adalah apakah pengawasannya jelas, apakah mekanisme transparansinya ada. Jangan sampai jabatan sipil jadi bias atau kurangnya kritis hanya karena ketidakjelasan dan pertanggungjawaban. Hadis ini tuh
juga nyambung banget dengan isu tunjangan DPR yang dianggap berlebihan. Contohnya tuh kayak kasus-kasus yang baru-baru ini, yang tunjangan DPR dapat rumah mewah. Dalam Islam, pemimpin itu dituntut untuk hidup sederhana dan peka terhadap kondisi rakyat. Tapi kenyataannya tuh pemimpin-pemimpin di sini tuh malah justru sebaliknya. Kalau rakyatnya sulit, tapi pejabatnya menikmati fasilitas besar tanpa urgensi yang jelas secara moral, hal itu bisa masuk kategori tidak amanah. Ada juga hadis yang intinya menegaskan bahwa pemimpin yang menipu atau menyulitkan rakyat akan mendapat konsekuensi berat. Jadi dari sudut pandang mahasiswa hukum, dalam etika kepemimpinan Islam itu, kebijakan tunjangan itu memang harus dievaluasi. Bukan berarti pejabat nggak boleh dapat fasilitas ya, tapi harus realistis lah dan transparan juga. Rakyat berhak tahu kenapa tunjangan itu penting, untuk apa digunakan, dan bagaimana dampaknya ke anggaran negara. Nah, dari dua fenomena ini tuh, kalau kita tarik ke prinsip hadis, maka solusi yang paling mungkin adalah penguatan transparansi dan kontrol publik. Untuk kasus yang tadi saya sebutkan, yaitu tentang kasus militer di jabatan sipil, perlu aturan yang jelas soal batasan, dan itu tuh harus melewati pengawasan dan evaluasi publik. Dan untuk tunjangan DPR itu perlu ada audit yang transparan, plus peninjauan ulang yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Intinya tuh apapun kebijakannya harus balik ke prinsip. Kebijakan publik itu untuk rakyat, bukan untuk kenyamanan pejabat. Jadi kebijakan pemerintah itu tuh harus sesuai dengan apa yang dimau sama rakyat. Ya meskipun nggak sesuai kan, tetapi kan rakyat itu berhak dapat itu. Baik, kesimpulan yang saya bacakan tadi itu singkatnya tuh gini. Jadi hadis tentang kepemimpinan tadi mengingatkan kita bahwa pemimpin adalah orang yang bakal ditanya tentang amanahnya. Kalau kita lihat kondisi sekarang, baik soal militer, di jabatan sipil maupun soal tunjangan DPR, maka keduanya harus diuji pakai prinsip akuntabilitas dan keadilan. Islam itu menekankan bahwa pemimpin itu harus adil, transparan, dan gak boleh hidup berlebihan di atas penderitaan rakyat. Nah, harapannya itu analisis seperti ini bisa jadi refleksi bahwa kebijakan negara harus selalu kembali ke nilai amanah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.